Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Binsar, yang saya hormati Bapak Dr. Asep Nursoba, dan juga yang saya hormati rekan-rekan kandidat doktor MPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan berkenaan dengan proposal disertasi saya, yakni dengan judul Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah dalam Menumbuhkan Sikap Sosial Peserta Didik di Era Revolusi Industri 4.0 dengan lokus studi di SMA Negeri 10 dan SMA Negeri 12 Kota Bandung. Latar belakang penelitian ini adalah berkenaan dengan, menurut hemat peneliti, revolusi industri 4.0 telah mengubah tatanan kehidupan manusia menjadi serba digital dan otomatis. Peran manusia telah banyak terdistrupsi oleh sistem robotik yang sangat menguntungkan dari sisi waktu dan pembiayaan. Kepentingan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang semula masih melibatkan banyak tenaga manusia digantikan dengan mesin yang terkoneksi secara global. Dan salah satu ciri dari teknologi revolusi industri ini adalah adanya teknologi internet, yang mana merupakan fasilitas canggih yang merupakan produk dari revolusi industri 4.0 yang telah mengubah pola pikir dan pola sikap manusia. Dengan perkembangan teknologi informasi yang berkembang secara pesat telah mengalami terobosan di antara di artificial intelligence, di mana teknologi komputer sebagai satu disiplin ilmu yang mengadopsi keahlian seorang ke dalam satu aplikasi yang berbasis teknologi dan melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Akibat dari Internet of Things dan media sosial yang mudah diakses, penyebaran informasi menjadi tidak terkendali, sehingga sisi negatif informasi yang tersebar di internet tak terelakkan telah mempengaruhi pola pikir dan pola sikap peserta didik. Oleh karena itu, kepala sekolah memiliki peran sangat penting terhadap peningkatan mutu peserta didik yang telah menempuh pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah sebagai top leader menempati peran strategis dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang dipimpinnya melalui pengambilan kebijakan yang dipandang penting. Untuk menumbuhkan sikap sosial peserta didik, kepala sekolah harus memastikan implementasi sebuah kebijakan sekolah yang dapat merealisasikan pencapaiannya terkait dengan sikap sosial peserta didik yang lebih baik. Untuk menanggulangi efek negatif dari revolusi industri 4.0 terhadap peserta didik, kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga pendidikan harus meresponnya melalui penetapan kebijakan sekolah secara efektif. Kepala sekolah dengan kebijakannya dapat menentukan arah dan tujuan pembelajaran yang dicapai dalam proses pembelajaran di sekolah. Berdasarkan studi pendahuluan, Kepala Sekolah SMA Negeri 10 dan SMA Negeri 12 Kota Bandung telah berusaha melaksanakan kebijakan dalam menumbuhkan sikap sosial peserta didik. Implementasi kebijakan kepala sekolah untuk menumbuhkan sikap sosial peserta didik dilakukan melalui kebijakan akademik dan kebijakan non-akademik. Kebijakan kepala sekolah yang bersifat akademik dilakukan melalui penetapan struktur kurikulum dan integrasi materi pelajaran terkait sikap sosial. Sedangkan kebijakan kepala sekolah yang bersifat non-akademik dilakukan melalui layanan bimbingan dan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pembiasaan sikap sosial, dan kegiatan keteladanan. Namun untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan sistematis. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan gambaran yang jelas dan komprehensif berkenaan dengan implementasi kebijakan kepala sekolah dalam menumbuhkan sikap sosial peserta didik daerah revolusi industri 4.0 di SMA Negeri 10 dan SMA Negeri 12 Kota Bandung. B. Rumusan masalah. Permasalahan yang dikaji dalam ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Apakah kebijakan kepala sekolah dalam menumbuhkan sikap sosial peserta didik daerah revolusi industri 4.0 di SMA Negeri 10 dan SMA Negeri 12 Kota Bandung? Bagaimana implementasi kebijakan kepala sekolah dalam menumbuhkan sikap sosial peserta didik daerah revolusi industri 4.0 di SMA Negeri 10 dan SMA Negeri 12 Kota Bandung? Yang ketiga, apa faktor pendukung penghambat implementasi kebijakan kepala sekolah dalam menumbuhkan sikap sosial peserta didik di era revolusi industri 4.0 di SMA Negeri 10 dan SMA Negeri 12 Kota Bandung?
Yang keempat, bagaimana evaluasi kebijakan kepala sekolah dalam menumbuhkan sikap sosial peserta didik di era revolusi industri 4.0 di SMA 10 dan SMA 12 Kota Bandung. Dan yang kelima, bagaimana dampak implementasi kebijakan kepala sekolah dalam menumbuhkan sikap sosial peserta didik di era revolusi industri 4.0 di SMA 10 dan SMA 12 Kota Bandung. Tujuan penelitian, berdasarkan perumusan pasal di atas, maka tujuan yang dicapai dari penelitian adalah mendeskripsikan konseptualisasi kebijakan kepala sekolah dengan menumbuhkan sikap sosial peserta didik di era revolusi industri 4.0 di SMA 10 dan SMA 12 Kota Bandung. Yang kedua, mendeskripsikan implementasi kebijakan kepala sekolah. Dan yang ketiga, menemukan faktor pendukung penghambat implementasi kebijakan sekolah dalam menumbuhkan sikap sosial peserta didik di era revolusi industri 4.0 di SMA 10 dan SMA 12 Kota Bandung. Yang keempat, menemukan model evaluasi yang efektif terhadap implementasi kebijakan sekolah. Dan yang kelima, menemukan dampak implementasi kebijakan kepala sekolah dalam menumbuhkan sikap sosial peserta didik di era revolusi industri 4.0 di SMA 10 dan SMA 12 Kota Bandung. Manfaat penelitian, manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan positif bagi pengembangan hasanah ilmu pengetahuan, terutama dalam hal implementasi kebijakan kepala sekolah dalam menumbuhkan sikap sosial peserta didik di era revolusi industri 4.0. Manfaat praktis ditujukan untuk kepala sekolah, untuk sekolah, kepada pemerintah, kepada masyarakat, dan kepada peneliti. Di antaranya kepada peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian yang sejenis, sehingga dapat mengembangkan ke arah yang lebih terukur dan komprehensif. Ruang lingkup dan batasan penelitian. Ruang lingkup dan batasan penelitian sangat diperlukan dalam penelitian agar pembahasan lebih terfokus kepada tim peneliti. Peneliti dapat terhindar dari penafsiran dan pemahaman yang tidak relevan dengan melakukan penjelasan terhadap judul melalui pendefinisian terukur dan komprehensif. Ruang lingkup dan batasan penelitian yang dikaji dalam penelitian ini meliputi implementasi kebijakan kepala sekolah, sikap sosial peserta didik, dan revolusi industri 4.0. Kemudian kerangka berpikir. Kebijakan kepala sekolah merupakan kunci utama bagi terselenggaranya proses pembelajaran di sekolah, termasuk di dalam penentuan program pembentukan sikap sosial peserta didik. Kebijakan kepala sekolah terkait dengan upaya menumbuhkan sikap sosial peserta didik dapat dilakukan dengan pembinaan kesiswaan melalui kebijakan akademik dan kebijakan non-akademik. Kebijakan akademik adalah kebijakan kepala sekolah yang dilakukan melalui penetapan struktur kurikulum dan integrasi materi pembelajaran terkait sikap sosial peserta didik. Kebijakan kepala sekolah untuk menumbuhkan sikap sosial peserta didik di bidang akademik melalui penetapan struktur dan muatan kurikulum dilakukan dengan pengorganisasian kompetensi inti mata pelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar pada sekolah menengah atas. Struktur kurikulum SMA atau MA meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun, mulai kelas 10 sampai kelas 13, sampai kelas 12. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Kompetensi inti sekolah menengah atas atau madrasah aliyah merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik. Kebijakan akademik, non-akademik. Kebijakan akademik kepala sekolah dilakukan melalui layanan bimbingan dan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pembiasan sikap sosial, dan kegiatan keteladanan. Peta konsep penelitian, kemudian metodologi penelitian, pendekatan dan metode penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif, yakni penelitian kualitatif deskriptif menghasilkan data deskriptif berupa data, catatan, dokumen, dan perilaku yang berhubungan pengertian, makna, dan nilai yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan gambaran yang akurat berkenaan dengan implementasi kebijakan kepala sekolah dalam pembinaan kesiswaan untuk menumbuhkan sikap sosial peserta didik di era revolusi industri 4.0 di SMA 10 dan SMA 12 Kota Bandung. Jenis dan sumber data penelitian. Jadi jenis data penelitiannya adalah di mana data dalam keterangan mengenai suatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf yang menyatakan suatu pemikiran, objek, dan serta kondisi saat itu. Dengan data yang dimiliki, peneliti dapat dengan mudah menjelaskan dan menggambarkan penelitiannya secara akurat dan benar.
Data kualitas yang diperlukan untuk penelitian tema implementasi kebijakan kepala sekolah dalam pembinaan siswa untuk menumbuhkan sikap sosial peserta didik daerah 4.0, DSM Negeri 10 dan SM 12 Kota Bandung didapat melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data ini sangat penting karena diperlukan dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mendapatkan data valid dan reliable, sehingga teknik pengumpulan yang dilakukan dalam teknik menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Kemudian jadwal penelitian, peneliti sudah merencanakan tentang jadwal penelitian dengan menggunakan skema seperti ini. Kayak ada nomor, jenis kegiatan, dan waktu kegiatan bulan ke berapa. Nomor 1 adalah konsultasi jadwal penelitian, kurang lebih sebulan. Nomor 2 adalah melakukan studi pendahuluan, kurang lebih 2 bulan. Kemudian yang ketiga adalah jenis kegiatan membuat desain penelitian. Kemudian nomor 3 adalah jenis kegiatan pengumpulan dan analisa data penelitian. Jenis kegiatan kelima adalah komprehensif atau sidang progres. Jenis kegiatan keenam adalah bimbingan bersama. Kemudian ada sidang tertutup, sidang terbuka, dan wisuda. Kemudian hasil penelitian terdahulu, untuk menghindari plagiasi dan pengulangan penelitian, maka dipandang perlu untuk menyajikan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang adalah peneliti Nila Jaimatus Septiana, meneliti tentang perilaku prososial siswa SMP di era Revolusi 4.0, kolaborasi guru dan konselor, proceedings nasional, psikologi pendidikan, terbit dan terpublish di tahun 2019. Yang kedua adalah peneliti Samsudin dan IFA dengan judul menumbuhkan sikap sosial dan spiritual di sekolah, jurnal studi pendidikan dan pedagogi Islam, terpublish tahun 2020. Kemudian peneliti yang berikutnya adalah Widodo H, strategi kepala sekolah dalam mengembangkan pendidikan karakter di sekolah dasar Muhammadiyah Sleman, metodik didaktik, Januari 2018. Kemudian peneliti yang berikutnya adalah Suryansyah dan Aslamiyah dengan judul penelitian adalah strategi kepemimpinan sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam membentuk karakter siswa. Cakrawala Pendidikan, terpublish 2015. Itu barangkali yang bisa saya presentasikan berkenaan dengan proposal disertasi saya. Mohon maaf ya apabila ada kurang lebihnya, dan mohon koreksi dan masukannya dari Profesor, dari Bapak Doktor, dan juga dari rekan-rekan CDR semua. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi